Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Kalian tetap di rumah saja kan? Tidak kemana-mana? Ya, kalian harus tetap belajar di rumah dan lindungi diri kalian dari berbagai macam penyakit dan tetap sehat dan semangat. Oke, kali ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Bisa dibuka buku bahasa Indonesianya, siapkan buku bahasa Indonesia kalian ya. Jangan ditaruh di laci aja atau di meja belajar kalian, tapi harus dibaca. Dan sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Bab 2 yaitu tentang pidato persuasi. Bagaimana sih pidato persuasi itu apa ya? Pidato persuasi, kamu waktu kelas 8 pernah belajar tentang teks eksposisi. Nah, teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi adalah teks yang apa? Yang mengungkapkan pendapat. Kamu punya pendapat nih, ya. Terus kamu punya pemikiran, lalu kamu tuangkan ke dalam tulisan esai atau artikel. Nah, itu namanya teks eksposisi. Sama dengan pidato persuasif. Bedanya apa? Cara menyampaikannya. Ketika kamu mempunyai pemikiran, ya, lalu kamu ingin menjelaskan kepada masyarakat, lalu kamu ingin juga masyarakat mengikuti pemikiran kamu, ya, mengikuti pendapat kamu, maka itu kamu harus melakukan pidato persuasi. Misalnya di warga sekitar lingkungan rumahmu ya. Nah, misalnya masih banyak kita membicarakan tentang COVID-19 deh ya, tapi dalam teks pidato persuasi. Contohnya ya, kamu di lingkungan kamu nih, di gang kamu ini masih banyak yang belum memakai masker dan juga masih sering tidak mencuci tangan ya. Lalu di situ karena kamu ketua Karang Taruna ya, tergeraklah hati kamu untuk melakukan pidato kepada warga sekitar. Misalnya momennya di 17 Agustus ya. Ya, di momen kemerdekaan, lalu ada sedikit acara misalnya ya, mungkin menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu ada pidato di situ. Kamu ingin berpidato, nah mengajak warga masyarakat menggunakan masker. Ya, kamu berikan pemikiran ya, pemikiran dengan etika yang baik ya. Berikan pendapat kamu kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini semakin banyak korbannya ya, semakin banyak yang positif, maka kita harus saling peduli, yaitu dengan memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Kamu sampaikan itu dengan pemikiran yang kuat, pendapat yang kuat ya, dengan bahasa tutur kata yang sopan, baku. Nah, itu kamu sudah termasuk melakukan pidato. Orang yang ahli dalam berpidato itu disebut apa? Orator ya. Siapa tahu nih di kelas 9 nih kalian nih ada yang berbakat menjadi seorang orator. Orator kita yang terkenal itu siapa? Siapa kira-kira? Yaitu presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Beliau sangat ahli dalam berpidato. Ya, kamu bisa lihat cuplikan-cuplikan di YouTube gitu ya, tentang Insinyur Soekarno, bagaimana berpidato bisa mempengaruhi orang lain. Tujuannya pidato itu adalah mempengaruhi orang lain untuk bisa satu pemikiran sama kita, bisa melakukan apa yang kita inginkan ya, tapi untuk kemajuan bersama, bukan tentang keegoisan ya. Ya, untuk tujuan bersama, untuk kepentingan bersama. Salah satunya adalah berpidato tentang menggunakan masker dan hand sanitizer. Begitu ya. Lalu selanjutnya itu mengenal teks pidato persuasi. Selanjutnya kita buka halaman kita buka bab 2 ya. Halaman 35, silakan dibuka. Nah, kita harus tahu nih ciri-ciri dari pidato persuasi ya. Pertama, kamu harus pelajari topiknya. Ketika kamu disuruh membaca sebuah teks pidato persuasi, lalu nanti mempraktikkan kamu jadi seorang orator. Nah, di sini kamu harus pelajari dulu topiknya, temanya, judulnya, ini tentang apa ya. Lalu pahami tujuannya. Pahami tujuannya, kita berpidato ini maksudnya buat apa sih?
Ya, judulnya gunakan masker dan hand sanitizer. Tujuannya untuk apa? Oh, supaya kita bisa saling melindungi. Masker saya melindungi kamu, masker kamu melindungi saya. Begitu ya, tujuannya bisa menjadi sebuah moto gitu ya. Selanjutnya pahami penontonnya ya. Siapa sih yang mau kamu tuju? Anak-anak, ibu rumah tangga, bapak-bapak atau sesama remaja yang ingin kamu beri info tentang tentang penggunaan masker dan hand sanitizer itu ya. Pahami audiensnya. Oke. Lalu nih di halaman 37 juga ada cara memersuasi ya. Di situ ada etika, emosi dan logika ya. Etika, gunakan pendekatan etika. Nah, ketika kamu ingin berpidato nih, kamu harus ketika ingin berbicara di halayak publik, kamu harus tahu situasi halayak publik tersebut ya. Emosi ya, kamu bisa menggerakkan perasaan para audiens, para penonton yang menonton kamu itu untuk tergerak hatinya. Oh iya ya, saya harus gunakan masker, saya harus gunakan hand sanitizer, begitu ya. Bagaimana kamu bisa mempengaruhi penonton untuk mengikuti isi pidato kamu gitu ya. Kemudian logika, ketika kamu berbicara seperti berpidato, itu kamu harus logis masuk akal. Kenapa kita harus memakai masker? Kenapa kita harus menggunakan hand sanitizer? Begitu ya. Bisa menggunakan contoh-contoh kalimat seperti ini. Kita paham bahwa misalnya penggunaan masker itu penting karena sekarang di zaman pandemi gitu. Kita paham menggunakan hand sanitizer, tapi terkadang orang malas untuk menggunakan hand sanitizer gitu ya. COVID-19 ini begitu membludak, begitu penyakit yang luar biasa, cepat sekali menyebarnya. Nah, itu pengaruhilah penonton-penonton supaya pidato kamu ini membuahkan hasil. Membuahkan hasilnya apa? Yaitu penonton yang menonton pidato kamu itu bisa terpengaruh, begitu ya. Baik, untuk mengenal teks pidato sampai sini dulu videonya ya. Nanti ada tugas yang akan Ustazah berikan. Kamu boleh baca-baca dulu buku pidatonya, atau di teori solatif, buku solatif juga ada ya. Kamu silahkan belajar secara mandiri, baca-baca. Apabila ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan kepada Ustazah, boleh japri atau lewat Teams. Oke? Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. 1, 2, 3, come on!